Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pelaporan, monitoring, dan evaluasi WFH atau pelaksanaan WFH. Jadi sebelum kita masuk ke formulir, perlu kita ketahui bahwa SE tentang transformasi budaya kerja dan pelaksanaan WFH ini sendiri tidak berfokuskan hanya dalam pelaksanaan WFH-nya ya, tapi ini merupakan SE serapan dari SE Kemenpan RB tentang transformasi budaya kerja dan SE dari Mendagri tentang pelaksanaan WFH. Nah, ketika kita pahami secara lebih cermat, dua SE tersebut sebenarnya esensinya tidak hanya untuk melakukan WFH saja, tetapi di dalamnya termasuk esensi di dalamnya adalah tentang bagaimana kita melakukan efisiensi kerja, kemudian bagaimana kita melakukan implementasi SPBE atau pemerintahan digital dengan lebih baik, karena banyak pertanyaan juga sebenarnya tentang sistem-sistem yang sudah diimplementasikan, sistem-sistem aplikasi ya berbasis online yang sudah diimplementasikan di daerah. Nah, kalau di Wonosobo sendiri, untuk pelaporannya sebenarnya pertanyaannya juga sudah kami ringkas ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya global seperti misalnya implementasi TNDE, Srikandi, kemudian implementasi Simpek, itu kami bisa jawab langsung. Jadi tidak kami masukkan ke kuesioner yang kami siapkan di formulir ini. Kemudian juga contohnya saja tentang pelaksanaan WFH-nya sendiri, karena kita sudah bekerja sama dengan BKD, kemudian sudah disiapkan sistem presensi WFH, jadi kita juga tidak mencantumkan tentang pelaksanaan WFH-nya itu di kuesioner ini, karena kita setiap tanggal 1 tinggal koordinasi dengan BKD, kemudian kita akan dapatkan data yang real time gitu secara sistem gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah direduksi dengan pertanyaan-pertanyaan global yang bisa kami jawab langsung dari bagian organisasi sebelum kami melaporkan. Dan nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga ya, bahwa laporan ini itu sifatnya dari daerah, kemudian berjenjang ke provinsi, kemudian ke Kemendagri dan Kemenpan RB, dan laporan ini harus ditandatangani oleh pimpinan daerah. Jadi sebelum kita mengirim laporan itu Pak Bupati itu akan melakukan tanda tangan terlebih dahulu. Jadi sangat perlu diperhatikan ya, bahwa kualitas data yang kami kirimkan ya akan sangat bergantung dengan kualitas data yang Bapak Ibu semua kumpulkan ke kami, seperti itu ya. Jadi kami akan mengirimkan data apa adanya sesuai dengan yang Bapak Ibu semua kumpulkan. Oke, kemudian tadi mungkin pertanyaan tentang apakah harus melaporkan kalau tidak melakukan WFH, ya jawabannya tetap harus melaporkan ya, karena sekali lagi tentang melaksanakan atau tidak melaksanakan WFH ini sebenarnya hanya satu grup pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang harus dijawab. Jadi mau melaksanakan WFH atau tidak, esensinya tetap melaporkan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kedua adalah untuk masing-masing perangkat daerah ya, silahkan cukup satu orang saja yang melaporkan, tapi dipastikan yang melaporkan tersebut sudah terdaftar pada Simpek ya, artinya boleh ASN PNS, boleh P3K, boleh P3K paruh waktu, yang penting bisa mengakses Simpek, karena nanti di sini kami akan mengambil data dari Simpek langsung. Oke, kemudian kita langsung ke pertanyaan saja ya. Secara umum mekanismenya sebenarnya cukup gampang ya, Bapak Ibu tinggal menginputkan jumlah atau menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, kemudian untuk mengupload bukti dukungnya cukup melakukan klik, kemudian pilih bukti dukung yang dikehendaki, kemudian
klik saja. Kemudian ketika sudah hijau berarti sudah siap untuk di submit ya. Jadi semua pertanyaan konsepnya seperti itu. Kemudian untuk nominal sendiri dipastikan jangan menggunakan pemisah seperti titik atau koma ya. Jadi kalau nulis 100.000 ya tinggal langsung 100.000 gitu. 1 kemudian nolnya 5 kali. Jangan 1 kemudian 100 kemudian titik kemudian 000, nanti akan terbaca 100 karena akan dianggap 100,000. Jadi itu salah satu dari beberapa hal yang menyebabkan kegagalan untuk submit formulirnya ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 1, narahubung perangkat daerah. Jadi seperti yang saya sampaikan, silakan isikan NIP-nya saja. Nah, kemudian klik cari. Nah, setelah beberapa saat ketika data pegawainya sudah ditemukan, nanti langsung terisi secara otomatis. Dan di sini juga pelaporannya juga secara otomatis. Jadi kita sekarang ada di bulan Juni, kita telah melaksanakan di bulan Mei, berarti yang kita laporkan di bulan Mei. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan pencarian ini, nanti di sini akan muncul tombol baru warna merah. Itu kita bisa diklik, kemudian kita akan lihat entrian yang kita sudah submit ya, termasuk yang sudah direvisi. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Oke. Kemudian ini sebagai contoh saya masukkan tahun 2025 dulu ya, biar bisa dihapus. Kemudian setelah memastikan bahwa yang di sini datanya sudah sesuai, kemudian ini nanti Bapak Ibu pakai 2026 ya. Ini saya cuma ngambil contoh aja biar nanti gampang saya hapus. Kemudian pertanyaan pertama, nah ketika kantor Bapak Ibu itu tidak melaksanakan WFH, ya silakan tinggal jawab tidak. Tapi ketika melaksanakan WFH ya dijawab iya, kemudian akan muncul subpertanyaannya. Nah, subpertanyaannya kemudian yang 2.1 ini cukup jelas ya, sosialisasi kepada pegawai. Apakah dilakukan sosialisasi kepada pegawai tentang pelaksanaan WFH ini ya, misalnya ada rapat tertentu ya, undangan rapat tertentu, atau kemudian misalnya ada di setiap apel pagi kemudian disampaikan tentang WFH, itu juga boleh sebagai bukti dukung. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, mungkin tadi lupa, bahwa bukti dukungnya nanti yang dikirim harus PDF ya. Jadi kalau bentuk-bentuknya gambar, kemudian bentuknya spreadsheet atau dokumen, itu nanti silakan di PDF dulu dengan ukuran di bawah 1 MB, kemudian baru bisa diupload. Nah, kemudian ketika ada sosialisasi, misalnya di bulan Mei itu ada sosialisasi ya, silahkan diklik ada, kemudian bisa diupload bukti dukungnya yang dikehendaki. Kemudian di sini apakah tersedia perangkat penunjang WFH yang memadai? Nah, ada atau tidak? Misalnya pegawainya WFH nih, tapi dia tidak ada komputer baik pribadi ataupun komputer laptop pribadi atau laptop kantor yang bisa digunakan. Berarti tinggal dijawab tidak, atau misalnya sebagian juga boleh dijawab tidak ada. Tapi kalau semuanya yang melakukan WFH itu sudah mempunyai laptop atau mempunyai HP atau mempunyai gadget-gadget yang bisa untuk mendorong atau menunjang pekerjaannya dia selama WFH, ya silahkan diklik ada. Kemudian di sini silahkan dibuatkan tabel saja ya, tabel kepemilikan laptop atau ponsel dan internet. Jadi nanti silahkan dibuat tabel yang sederhana saja, misalnya nama nomor 1, nama siapa, kemudian laptop ada misalnya pribadi atau kantor, kemudian ponsel pasti punya ya, kemudian internet nanti ada atau tidak, itu nanti tinggal diinventarisir. Jadi
Yang perlu diperhatikan kalau misalnya masih sebagian boleh diklik tidak ada, tapi kalau sudah sepenuhnya yang melakukan WFH ya, sekali lagi yang melakukan WFH sudah sepenuhnya mempunyai perangkat penunjang WFH, silahkan diklik ada. Kemudian metode dialog kinerja. Nah, di sini ketika Bapak Ibu semua melakukan WFH, itu bagaimana caranya berkomunikasi dengan pimpinan langsungnya. Ini cukup gampang ya sebenarnya, tinggal dijawab komunikasi via aplikasi pesan biasanya ya, kalau misalnya via WhatsApp atau via telepon, kemudian komunikasi langsung juga kalau ada memang komunikasi langsung terlebih dahulu, tapi kalau tidak juga boleh dijawab tidak ada. Kan konsepnya mungkin pimpinannya ada di kantor, kemudian yang pegawainya yang melakukan WFH ada di rumah, jadi efektifnya akan dengan ini. Kalau ada mungkin grup lain, Telegram misalnya, kemudian ada sistem lain gitu yang di luar aplikasi pesan, misalnya bukan WhatsApp atau Telegram ya, sorry, misalnya ada sebuah sistem e-office sendiri yang kemudian di situ ada fitur percakapan, boleh dimasukkan di sini, diisikan langsung saja. Nah, kemudian tingkat responsivitas pegawai dalam merespon komunikasi pelaksanaan pekerjaan itu nanti tinggal diisi responsif. Kalau ketika atasan langsung ngecek nih, memberikan petunjuk, memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, dia langsung jawab di bawah 5 menit, tinggal diisi responsif. Kemudian kalau di range ini kurang responsif, kemudian di range di atas 10 menit berarti tidak responsif gitu. Kemudian untuk buktinya ya boleh di screenshot saja, kan ada jeda waktunya, mungkin akan kelihatan di situ. Kalau isi pesannya boleh di blur, silahkan, gak ada masalah, yang penting kelihatan jeda waktunya, itu sebagai bukti yang akurat. Nah, kemudian kita masuk ke grup pertanyaan nomor 3, penggunaan sumber daya. Nah, ini yang cukup krusial juga sebenarnya, karena yang kita laporkan adalah efisiensinya. Nah, di mana Bapak Ibu semua kan melaporkannya per bulan ya, sementara yang kami laporkan ke Kemendagri dan Kemenpan RB itu adalah efisiensinya ya, jadi selisihnya. Nah, misalnya di bulan X itu 100.000, kemudian melakukan WFH di bulan Y, dia kemudian dapatnya tagihan BBM misalnya 50.000, berarti kita melakukan efisiensi sebanyak 50.000. Nah, konsepnya seperti itu ya, kurang lebih untuk masalah biaya-biaya ini yang akan kami laporkan selisihnya. Nah, ketika 50.000 itu angkanya kita sudah dapatkan, nah itu yang akan kita laporkan. Nah, sementara ketika pas bulan Mei misalnya dia 100.000, sementara di bulan Juni nanti dia malah justru naik 150.000, berarti itu tidak ada efisiensi ya, jadi kami akan laporkan 0. Tapi untuk formulir ini Bapak Ibu cuma cukup menginput bulan yang berkaitan saja. Misalnya kita melakukan pelaporan di bulan Mei ya, berarti silahkan dicantumkan tagihan di bulan Mei. Kemudian bukti pembayarannya silahkan dikompilasi dalam satu file PDF, kemudian diupload saja. Kemudian ini penggunaan BBM dinas ya pastinya ya, bukan penggunaan BBM pribadi. Kemudian biaya air juga sama, tagihan airnya di bulan Mei misalnya. Nah, karena di sini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa pelaporan ini kan di setiap awal bulan ya, tanggal 1 maksimal tanggal 2. Nah, kadang tanggal 2 itu tagihan air belum keluar. Nah, terus bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu semua boleh mencantumkan 0 saja dulu. Mencantumkan 0 dulu. Kemudian nanti ketika sudah keluar tagihan yang bulan Mei-nya, baru Bapak Ibu melakukan revisi. Nanti untuk revisinya akan kami sampaikan setelah semuanya ini diisi ya. Kemudian sama ya, biaya listrik juga sama, kurang lebih tinggal dimasukkan nominalnya saja, kemudian struk pembayarannya boleh
upload sebagai bukti dukung. Kemudian gas juga sama, kemudian layanan lainnya misalnya ada langganan telepon, langganan internet, atau misalnya ada jenis biaya lainnya ya, sumber daya energi lainnya. Nah, kemudian biaya operasional kendaraan dinas juga sama. Jadi biaya servis misalnya, servis kendaraan dinas, ketika nih misalnya pimpinan itu sudah mulai frekuensi penggunaan kendaraan mobil dinas misalnya itu sudah berkurang, pimpinannya langsung itu bersedia menggunakan kendaraan roda 2 lebih intens ya, lebih banyak, pastinya kan juga biaya servis kendaraan roda 4-nya kan akan berkurang. Harapannya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti silakan biaya operasional ini boleh dimasukkan ke kolom ini, kemudian bukti dukung, bukti pembayarannya juga silakan diupload saja. Kemudian biaya perjalanan dinas. Nah, di sini juga silahkan Bapak Ibu semua input biaya perjalanan dinas totalnya ya. Jadi baik itu pimpinan maupun pelaksana lainnya, itu pejabat lainnya, itu silakan diakumulasi kemudian dimasukkan untuk biaya perjalanan dinas. Bukti dukungnya silahkan diupload juga. Nah, kemudian pengutamaan penggunaan transportasi umum. Nah, di sini Bapak Ibu semua tinggal menginventarisir saja karyawannya di dalam satu organisasi itu, unit organisasi. Silahkan diinventarisir berapa yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas, berapa yang menggunakan kendaraan umum, kendaraan listrik, sepeda, atau berjalan kaki untuk setiap kesehariannya ya selama melaksanakan pekerjaan. Nanti tinggal dibuatkan untuk bukti dukungnya, tinggal dibuatkan tabel sederhana saja, misalnya yang menggunakan ini jumlahnya berapa, yang menggunakan ini jumlahnya berapa, itu nggak ada masalah. Atau mungkin dirinci ya, kalau mau lebih baik buktinya ya berarti dirinci, nanti ada daftar nama pegawainya, kemudian kemudian apakah dia menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas, atau dia sudah punya kendaraan listrik atau sepeda, atau dia berjalan kaki, itu nanti bukti dukungnya akan lebih baik ya. Nah, kemudian pelaksanaan pekerjaan. Ini di kesehariannya ya sebenarnya ya. Misalnya mungkin kalau di Wonosobo rata-rata masih pelaksanaan pekerjaannya secara luring ya. Tapi mungkin di kantor-kantor tertentu yang sifatnya sudah ada kantor yang terpisah dari unit layanannya, itu kan bisa jadi hybrid ya. Jadi tidak selalu ketemu setiap hari kemudian melakukan koordinasi setiap hari, tapi kadang secara lebih banyak mungkin koordinasinya lewat WhatsApp gitu, pesan singkat. Sementara di waktu-waktu tertentu tetap melakukan rapat internal, itu nanti bisa memilih hybrid seperti itu ya. Nah, kemudian jumlah rapat daring. Nah, jumlah rapat daring dan rapat luring. Jadi kembali lagi, transformasi budaya kerja itu bukan tentang WFH saja ya, tapi harapannya kemudian kita semua mulai memanfaatkan rapat daring lebih banyak daripada rapat luring. Jadi dipastikan untuk rapat luring itu yang sifatnya yang krusial, yang benar-benar harus tatap muka. Kalau tidak tatap muka, nanti tidak akan ada keputusan-keputusan yang sifatnya masif, strategis gitu, yang bisa diambil. Itu silakan menggunakan rapat luring. Nah, sementara kalau yang sifatnya mungkin sosialisasi, kemudian BIMTEK, itu kan kalau digunakan rapat daring mungkin bisa lebih efisien ya. Selain itu, ketika rapatnya daring itu kan juga bisa langsung direkam. Jadi ketika BIMTEK sudah pas hari hanya itu dapat, tapi nanti ketika
lupa sedikit esensinya, nanti tinggal menonton rekamannya. Jadi seperti itu ya transformasi budaya kerja. Harapannya untuk lebih memanfaatkan rapat-rapat yang sifatnya daring. Jadi karena rapat daring ini manfaatnya juga cukup besar ya. Kemudian pemanfaatan TTE, nanti silahkan diinputkan saja. Kalau masih ada TTD manual ya silahkan diinputkan berapa dalam 1 bulan itu, berapa jumlah tanda tangan manualnya. Kemudian yang sudah di TTE sudah menggunakan tanda tangan elektronik itu jumlahnya berapa juga silahkan diinputkan. Untuk buktinya, nah kalau yang tanda tangan manual mungkin bisa screenshot atau foto yang register naskah dinas. Kalau TTE mungkin bisa screenshot dari aplikasi Srikandi. Kemudian pencapaian target kinerja organisasi dalam 1 bulan ini cukup gampang sebenarnya, tinggal dicantumkan saja hasil EKIN-nya. Ini juga sudah dijelaskan di sini bukti dukungnya menggunakan EKIN ya. Jadi rekap EKIN itu yang biasa setiap awal bulan itu dilaporkan, itu nanti tinggal dicantumkan sebagai bukti dukung dan jumlahnya berapa. Nah kemudian pencapaian target kinerja anggaran dalam 1 bulan ini silahkan tinggal tuliskan nominal total yang ada di LRA SIPD ya, itu selama 1 bulan berapa, itu tinggal diinputkan. Jadi kemarin input bukti dukungnya juga ada yang mungkin SPJ fungsional, ada yang apa, itu kan malah lebih susah ya karena harus menjumlahkan beberapa item. Sementara kalau nyetak LRA-nya saja nanti sudah langsung kelihatan nominalnya, dan itu kami juga memeriksanya juga lebih gampang, Bapak Ibu juga menginputkannya juga lebih mudah. Seperti itu. Kemudian jumlah pengguna layanan ini tinggal dituliskan saja jumlah pengguna layanan. Kemudian kalau yang menginventarisir dengan SKM mungkin di situ juga akan kelihatan jumlah pengguna layanan berapa, nanti bukti dukungnya silakan di screenshot saja. Kemudian kepuasan pengguna layanan ini juga cukup jelas ya. Jadi SKM-nya selama Mei itu berapa, nanti tinggal dimasukkan saja. Ini ada kesalahan redaksi sedikit, indeks kepuasan masyarakat ya sebenarnya. Nanti nilainya dimasukkan ke sini, kemudian langsung diunggah saja screenshot yang ada nilainya. Nah kemudian jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti itu juga selama 1 bulan, nanti silahkan ditulis saja jumlahnya berapa, kemudian screenshot dari admin lapor bupati, di situ yang menunjukkan jumlah pengaduannya. Kemudian ketika kita masuk ke pertanyaan 6, jadi ketika ada kendala-kendala tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu tentang pelaksanaan transformasi budaya kerja dan pelaksanaan WFH ini, nanti silahkan dituliskan di sini. Kemudian ketika ada saran dan masukan juga silahkan dituliskan saja, karena nanti jawaban-jawaban Bapak Ibu semua ini juga akan kami kompilasi menjadi bahan laporan kami juga akan sampaikan ke Kemenpan dan Kemendagri tentang kendala-kendala Bapak Ibu semua, dan jika ada saran penyempurnaan kebijakannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau sudah diisi semua, pastikan semuanya sudah diisi dengan benar, kemudian jaringannya juga kondisinya stabil. Harusnya ketika diklik kirim formulir nanti akan terkirim formulirnya. Nah kemudian nanti ketika sudah dikirim formulir, di sini akan muncul laporan yang sudah disubmit. Nah kemudian kita sedikit bahas tentang yang melakukan revisi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di bulan Mei, di bulan Juni awal tagihan air, bulan Mei itu belum keluar, berarti nanti akan diperbaiki bukti dukungnya, akan diperbaiki jumlahnya ketika tagihan-tagihan itu sudah keluar. Nah itu nanti Bapak Ibu semua tinggal
dilihat di sini riwayat pelaporan WFH itu dipastikan sudah benar ya namanya, kemudian di baris yang mau diubah itu tinggal diklik. Nah kemudian setelah diklik kita masukkan nomor HP sebagai konfirmasinya, kemudian kita lanjutkan. Nah ketika dilanjutkan ini akan terbuka formulir yang sama, tapi semuanya sudah diisi sesuai dengan isian yang pernah Bapak Ibu inputkan ya. Semuanya sudah sama seharusnya kalau pas pengisiannya itu sukses. Nah nanti ketika mau diubah ya tinggal diubah saja nilai-nilai yang mau dirubah. Misalnya biaya air misalnya dirubah jadi 500.000 atau 100.000 ya, nanti tinggal diinputkan saja, kemudian di bukti yang baru itu di upload lagi. Misalnya bukti yang lama belum ada, nanti akan tersimpan. Nah misalnya sudah ada bukti yang lama kemudian mengupload bukti yang baru, nanti bukti yang lama akan terhapus dan digantikan dengan bukti yang baru. Jadi perlu diperhatikan sekali. Tapi kalau misalnya sudah mencantumkan bukti sebelumnya, itu tidak perlu mencantumkan bukti apapun, nanti nilai bukti yang lama masih akan tersimpan di entryan yang baru seperti itu. Ketika sudah melakukan perubahan tinggal dikirim formulir saja. Nah nanti akan terlihat di sini ketika diklik ditampilkan revisi ini. Nah di sini ada yang direvisi. Direvisi ini artinya yang nilai yang lama ya, nilai yang lama seperti apa, kemudian entryan yang lama itu seperti ini, kemudian yang sudah diperbarui ini yang nggak ada tulisannya apapun seperti itu nggih. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mekanisme pelaporan pelaksanaan transformasi budaya kerja dan pelaksanaan WFH ya. Sekali lagi kami harapkan sekali Bapak Ibu semua dapat melaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi maksimal sekali itu tanggal 2 di pagi hari. Jadi kami bisa langsung memprosesnya. Masalah nilai-nilainya itu nanti belum bisa menyediakan dengan baik, misalnya biaya yang tagihan air di bulan -1 itu belum muncul ya, tinggal dituliskan 0 dulu yang penting. Nah kemudian nanti kalau sudah terkumpul semua baru melakukan revisi, itu nggak ada masalah. Yang penting sekali lagi melaporkannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jadi kami juga enak untuk merekapitulasi, kemudian Pak Bupati juga akan lebih cepat untuk laporan ke provinsi, kemudian ke Kemendagri dan Kemenpan RB. Begitu tentang monitoring dan evaluasi WFH pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat bekerja kembali.